Halo man, kali ini gue kedatangan Vespa LX3V, kondisi yang mengenaskan kayak gini nih. Setelah gue cek penyebab utama motor ini mati karena ECU-nya. Setelah gue bongkar, ternyata di komponen ECU itu ada yang kebakar. Nah, kebetulan si owner ini mau ganti ECU sekalian restorasi lah ini motor buat dibangun balik. Kebetulan gue lebih nyaranin ke ownernya dibanding ganti ECU baru. Gue bilang lebih baik kita bikin pakai ECU pisah, TB pisah yang banyak kelebihannya lah dibandingkan ECU gendong, biar nanti sewaktu-waktu dia mau ganti ECU aftermarket atau dia TB error, TPS error, dia cuma cukup ganti TB atau dia mau ganti TB Jepangan, bisa lebih universal lah, mau kemana aja kalau diganti pakai ECU pisah. Nah terus si owner ini nanya emang bisa diganti, sedangkan kabel bodinya ini LX3V. Terus gue bilang ya bisa lah. Ya jadi di sini ownernya udah ngizinin kita buat ngerubah dari ECU gendong menjadi ECU pisah dan TB-nya dipisah. Nah di sini gue udah ngecek mesinnya semua full standar aman, tapi di sini gue nggak bikin proses pembongkaran mesin. Mungkin gue bahas di konten selanjutnya. Oke, sebelum proses dimulai kita jangan lupa pakai sarung tangan ya biar tetap clean. Oke, kita sambil nyiapin kunci-kunci ya buat proses pengerjaan. Oke, di sini gue masang sok dulu buat biar motornya bisa berdiri tanpa sanggahan. Jadi gue masang kaki-kaki dulu. Habis setelah ini gue masang mesin, biar setelahnya gue langsung ngerjain kabel bodi buat masang part ECU-nya. Ya, sekarang gue mau naikin mesin dulu ke bodinya biar tahu kurang-kurangnya apa lagi. Sekarang kita ngeset wiring dulu ya. Gue jadi ngeri anjing. Gue jadi ngeri anjing. Tobat dah, tobat yang itu. Sekarang gue mau cari baut buat box filternya. Dan di sini box filter udah gue rubah pakai spray nugget juga ya. Oke, karena ini semua udah kepasang, kita lanjut mau naikin mesinnya ke bodi. Keman kita pasang dulu ya. Timnya lagi pada belum bangun ya. Jangan dipaksa nunggu pas baru dilobangin. Jangan dipaksa. Udah masuk. Coba lihat lagi sebelah kiri. Ayo naik. Pinggir pelan. Nah, maksud gue gitu dari tadi. Oke, sekarang kita lanjut masang beberapa kabel ya. Sebelum kita bikin wiring buat si ECU pisahnya. Maaf ya man, alat-alat terbatas nih. Pertama kita pasang kabel buat dinamo dulu. Karena ini adalah hal yang paling ribet karena nyelip-nyelip kabel dinamo. Oke, di sini gue udah mulai masang tali gas di TB-nya. Oh ya, untuk kabel bodi kabel gas LX3V ini PNP ya untuk masuk ke TB sprint. Jadi nggak banyak rubah-rubah. Tinggal pasang aja. Belum dipasang ke belakangnya, pantesan kendor. Mana ya? Iya, taruh mana ya? Kalau lupa nggak ingat soalnya Cong. Ini dan. Kalau lupa suka nggak inget ya guys.
Ya ini itu yang gue pakai sekarang, itu orisinil dari Sprint, pakai TGS 06 ya, punya ABS ini biasanya. Kalau TGS 04 tuh biasanya Sprint TV, ini gue pakai TGS 06. Penginstalannya mungkin karena ini orisinil, kita butuh pakai antena original dan kunci. Ya di sini gue coba ngakalin biar PNP nggak ada ngebelah-belah kabel, jadi gue ngambil housing soket dari rumahan Ecu ya. Gue ambil, gue buka, gue ambil. Ini dari Ecu yang kebakar gue ambil. Jadi nanti bakalan gue swipe, gue bikin adapter lagi pakai ini. Ini dari housing aduannya dia. Jadi gue bikin satu set, tinggal PNP colok doang. Jadi nggak ada ngubah-ngubah kabel. Oke, di sini gue mau lanjut ke proses connecting kabel buat bikin si adapter dulu ya. Ya gue punya catatan wiring sendiri lah buat ini, karena gue nggak ngapalin kalau kayak gini. Ini sekarang gue lagi pengen ngawinin antara si adapter ini ke soket Ecu, si punya Sprint Ecu pisah atau all I get lah. Gue pindahin pakai adapter ini, jadi nanti tinggal PNP di kabel bodi LX3P tanpa potong-potong sama sekali. Ya di sini nih guys, proses yang paling lama karena kita harus nyari satu-satu pin-pin dari setiap fungsi dari kabel bodi. Jadi di sini kerjanya yang agak lama, agak mikir. Ya disinilah kadang suka senengnya, cuman karena emang hobi gue demen ngutak-ngatik, ya jadi begini deh. Apalagi tentang elektrik, tertarik habis gue. Oke, ini sekarang gue lagi proses di selang bakarin semuanya. Dari ini udah mau selesai nih. Sekarang lagi proses ke selang bakar biar satu sama lain antara kabel-kabelnya nggak ada yang nge-short. Gue pakein blower biar nggak pakai korek. Habis ini kayaknya bakalan antara gue resin atau gue lem besi supaya kuat. Ya ini jadinya contoh atau prototipe dari si adapter buat Ecu pisah nanti. Jadi ini PNP ya, tinggal colok doang, nggak ada satupun ngerubah kabel asli dari si LX ini atau soket 3V yang kayak begini nih. Jadi nggak ada dirubah atau dipotong-potong kabelnya, nggak ada, jadi semuanya PNP masuk. Jadi ini contohnya, misalkan ini si soket Ecu 3V nih punya LX atau sejenisnya lah yang Ecu gendong. Nah ini si adapter, jadi hanya masukin kayak gini aja, udah kita jadi nggak ada ngerubah satupun. Nah sekarang di next step ini gue mau coba tes konekin satu bagian ini ke bagian ini, apa udah connect semua dengan benar. Nah di sini gue pakai avometer buat mastiin setiap kabel itu connect dengan baik ya. Gue pakai menu dioda, dan multitester ini ada buzzernya ya, jadi kalau dia connect dia harusnya bunyi biasanya. Nah, contohnya kayak gitu. Jadi kita tes dari salah satu kabel di sini. Ini kabelnya udah gua kelet-keletin terlebih dahulu sebelumnya. Jadi ini kita kasih contoh aja lah, nih kabel merah. Kabel merah ini gue konekin sama sebelah. Nah, dia connect ya, bunyi ya. Terus kita di power key-nya kita tes lagi. Ini di sini. Oke, connect, dan kita bakalan satu-satu kita cek. Kurang lebihnya ya begini cara pengecekannya. Setelah ini baru kita mulai konekin kabel ini ke soket Ecu Sprint yang udah ada gua punya. Tinggal dikonekin nanti di sini. Jadi habis itu ntar tinggal set di motornya. Nah sekarang ini gue mau coba ngemal pengukuran, nanti ditaruh di sini. Buat naruh Ecunya, panjang kabelnya gue butuhin berapa untuk case. Berarti gue perkiraan gue Ecu bakalan gue taruh di daerah sini atau di sini. Tapi nanti gue pasangin bracket atau enggak pelindung karet lah minimal di sini. Oke, ini sekarang gue lagi mulai proses assembling kabel-kabel ya. Karena gue udah ngukur tadi, jadi gue mau mulai bikin kabelnya nih. Gue sambung-sambungin.
Oke, kali ini udah selesai kita ngasembli kabel-kabel. Dari yang kabel gue pakai ini 08 sama 12. Dia pakai kabel bintik, terus gue pakein selongsong ini nih, sleeve kabel. Gue pakai yang ini sleeve kabel. Terus untuk soket-soketnya itu beberapa ada yang baru, beberapa ada yang gue ambil dari motor. Ya, kabel-kabel bekas lah. Karena nggak semuanya ini ada di marketplace ya guys. Ya man, semuanya nggak ada di marketplace man. Dan di sini ada tambahan buat, ya ini ada penambahan relay starter buat bikin grounding aja sih. Tetap jadi ada 2 relay. Ini relay cuma buat ngasih jalur grounding. Karena jalur yang dari kabel body si elek ini banyak bedanya. Jadi biar kita nggak sama sekali ngerubah si kabel body, jadi kita tambah relay aja. Dan buat adapternya udah jadi. Dan udah gue sambung-sambung semua. Sekarang ngetesan si kabel-kabel beserta ecu. Dan di sini ecunya gue tempel, antena ecu gue tempel bareng di sini. Jadi kemungkinan ini bakalan ada di sampingnya atau gue taruh di mana lah, ini free. Oke, sekarang lanjut ke bagian assembling di motor. Si kabel body yang udah gue bikin, adapter yang udah gue bikin, pengen gue masukin ke dalam motor. Mau gue assembly satu-satu, tapi sebelumnya ini kabel yang berantakan-berantakan ini dan yang nggak kepake, mungkin gue selip-selip ini taruh samping, ntar gue kasih bracket-bracketan lah buat pegangan. Dan habis itu gue mulai taruh si ecunya ntar di sini. Ya marilah kita lihat gimana nanti perakitannya. Ya nih kabel-kabel yang nggak kepakainya mulai gue kabel tisin ya, supaya nggak semrawut. Kalau misalkan ada yang bilang nih kok nggak dipotong aja, sayang, biar nanti sewaktu-waktu kita mau nyetandarin lagi ya masih ada kabel lamanya. Tentunya kita assembling kabel, kita masukin ke dalam motor ini. Sebelumnya gue lepas-lepasin dulu nih. Terus aku muat ya. Oke, ini sementara kabelnya kita urakan dulu karena kita mau ngetes motor nyala apa enggak, terus normal apa enggak ya. Oke, sorry, kurang lagi kan manis. Oh sorry, koilnya belum gue colok. Oke man, kita tes drive man, nyala kah? Oh nyala guys. Adapter kabel kita sudah nyala, sudah normal. Sementara di sini karena kita udah tahu motor nyala, jadi kita tinggal beresin lagi kabel-kabel supaya si bagasi juga tetap bisa kepasang. Proses selanjutnya kita siap-siapin, rapi-rapin dulu, pasang-pasang glove box, dasi, terus batok, glove box, floor deck, dan tutup jok lah. Di situ kita beresin, selesai, baru kita review balik ya. Oke, jadi sekarang kondisi motornya udah selesai. Perubahan dari ecu gendong ke ecu pisah. Udah gue pasang semua body-bodinya, udah gue cuci, udah gue cleaning semua, udah dipasang semuanya dengan baik. Dan udah gue tes lagi, semuanya udah normal, semuanya aman, dan udah enak lah dipakai. Dan buat kalian yang belum tahu ecu gendong bisa di-convert ke ecu pisah, jawabannya bisa atau enggak, menurut gue itu bisa. Buat kalian yang ragu, bimbang, atau takut kena tipu pas pembelian Vespa second, kami menyediakan jasa inspeksi motor, yang dimana kalian cukup hubungi di IG kami Vesmotive ID dan bertanya-tanya tentang keluh kesah tentang problem-problem di Vespa Matic atau banyak-banyak part atau apapun bisa ditanyakan ke kami, cukup hubungi di DM. Oke man, terima kasih udah mau nonton video ini dari awal hingga akhir. Gue harap para user Vespa Matic termotivasi dari konten yang gue buat ini. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini supaya berkembang dan kita bisa upload konten-konten selanjutnya tentang edukasi Vespa Matic. Terima kasih semuanya, sehat selalu man.